Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Elektronika Daya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai rangkaian kendali. Seperti yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa komponen elektronika daya itu perlu dikendalikan kondisi pensaklarannya agar tegangan yang dihasilkan sesuai dengan yang kita kehendaki. Nah, untuk pengendalian pensaklarannya atau kondisi on-off-nya itu diperlukan rangkaian kendali. Rangkaian kendali di sini fungsinya untuk menghasilkan pulsa yang akan diberikan pada komponen semikonduktornya, sehingga kondisi on-off dari komponennya tadi itu sesuai dengan pulsa yang kita berikan. Nah, pulsanya sendiri harus memenuhi syarat-syarat tertentu, terutama tidak boleh melampaui batas-batas kemampuan komponen. Jadi tegangan dan arus pulsanya itu harus berada di dalam batas-batas kemampuan komponen semikonduktor yang kita gunakan. Nah, pulsa-pulsa untuk kendalinya sendiri sebenarnya bisa diperoleh dari berbagai macam jenis rangkaian. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas rangkaian kendali menggunakan UJT, Uni Junction Transistor, kemudian diag, dan kita juga akan menyinggung secara sekilas rangkaian kendali menggunakan IC TCA785. Nah, rangkaian kendali ini sebenarnya lebih kepada komponen seperti SCR atau triak. Kemudian kita juga akan membahas pembangkitan pulsa kendali dengan menggunakan prinsip Pulse Width Modulation atau PWM. Nah, rangkaian kendali dengan menggunakan prinsip PWM ini bisa digunakan seperti pada komponen-komponen MOSFET, IGBT, dan lain sebagainya. Selamat mengikuti. Kita mulai rangkaian kendali untuk SCR dan triak. Jika Anda ingat kembali materi kita sebelumnya, bahwa pulsa yang diperlukan untuk SCR dan triak ini itu tidak perlu terlalu lebar, cukup sekitar 50 mikrosecond. Dan ketika SCR atau triaknya sendiri sudah dalam kondisi on, pulsanya tadi bisa kita hilangkan. Jadi untuk komponen SCR dan triak, lebar pulsanya itu tidak perlu terlalu lama, cukup sekitar 50 mikrosecond, atau untuk detailnya bisa Anda lihat di datasheet dari komponen SCR atau triaknya. Seperti yang sudah kita singgung di awal pertemuan tadi, bahwa pulsa-pulsa yang digunakan untuk pengendaliannya itu harus berada di dalam batas-batas kemampuan komponennya. Nah, di grafik ini diperlihatkan batas-batas kemampuan tegangan pulsa dan arus pulsanya untuk komponen SCR atau triak. Jadi pulsanya itu harus berada di area ini. Nah, ini merupakan karakteristik batas atasnya ya. Ini karakteristik batas bawahnya. Kemudian yang ini merupakan perkalian dari tegangan gate dan arus gate-nya. Jadi perkalian tegangan dan arus gate-nya itu tidak boleh melebihi kurva ini. Jadi ini merupakan daya dari pulsa kendalinya. Nah, dayanya ini tidak boleh melebihi kemampuan dari SCR atau triaknya. Jadi pulsa yang dihasilkan maupun arusnya itu harus berada di daerah ini, tidak boleh melebihi daerah ini, karena kalau melebihi daerah ini bisa jadi komponennya akan rusak atau komponennya bekerja tidak sesuai dengan yang kita harapkan.
Nah, berapa nilai tegangan gate maupun arus gate-nya itu bisa kita lihat di datasheet dari setiap SCR atau triak yang kita gunakan. Kemudian di sini juga diperlihatkan tegangan gate minimumnya agar SCR-nya dapat on pada berbagai kondisi temperatur. Kemudian di sini juga diberikan minimum arus gate-nya ya. Nah, untuk arus gate-nya ini ditentukan oleh resistansi yang dihubungkan pada gate dari SCR atau triaknya ya. Jadi kalau tegangan gate-nya sudah kita ketahui, kita bisa menghitung berapa resistansi yang harus kita hubungkan pada kaki gate SCR atau triaknya supaya kita memperoleh arus gate sesuai dengan yang ditentukan. Jadi kalau pulsa dari gate-nya, dalam hal ini pulsa trigger dari gate-nya ini sudah kita ketahui besarannya, kita harus menghitung berapa resistansi yang harus dihubungkan pada gate SCR ini atau gate dari triaknya ini supaya arus gate-nya nanti itu tidak melebihi kemampuan SCR atau triaknya. Kemudian kalau Anda ingat kembali pertemuan kita sebelumnya bahwa SCR dan triak ini umumnya digunakan kalau yang mau dikendalikan atau diubah itu merupakan tegangan AC. Jadi kita berkepentingan dengan sudut alfa. Dalam hal ini waktu yang berkaitan dengan kapan pulsanya kita berikan pada gate-nya. Oke, kita mulai dengan rangkaian kendali menggunakan Uni Junction Transistor atau UJT. Nah, rangkaian kendali dengan UJT ini itu umumnya digunakan untuk menghasilkan pulsa-pulsa trigger yang akan diberikan pada gate dari SCR atau triak. Jadi pada UJT itu ada 3 buah kaki ya. Yang pertama kaki emitter, kemudian ada kaki B1, B2, ini basis 1 dan basis 2. Nah, di gambar yang ini memberikan karakteristik dari UJT. Oke, kalau kita perhatikan di gambar ini, yang pertama PP ini merupakan tegangan lembah, tegangan lembahnya, kemudian IV ini arus lembah pada tegangan lembah. Jadi ini maksudnya arus yang mengalir ketika tegangannya mencapai tegangan lembah. Kemudian ada tegangan puncak, kemudian ada IP ini maksudnya arus yang mengalir pada kondisi tegangan puncak. Nah, bagian ini sendiri ini merupakan tegangan emiternya ya, ini arus emiternya. Kemudian di gambar ini diperlihatkan salah satu contoh rangkaiannya. Jadi pulsa-pulsa yang dihasilkan itu kita ambil dari resistansi B1 atau RB1. Nah, pulsa-pulsa inilah yang dimasukkan ke gate dari SCR atau triak. Nah, untuk mengatur periode pulsa triggernya itu dilakukan dengan mengubah nilai RP ini. Jadi RP ini kalau kita ubah-ubah nilainya, maka periode pulsa yang dihasilkan di sini juga akan berubah-ubah. Ingat seperti yang kita sudah singgung di atas tadi, bahwa pada pengendalian SCR itu kita berkepentingan dengan sudut alfa dari pulsanya. Nah, sudut alfanya itu ditentukan oleh periode dari pulsa ini. Oke, sekarang kita lanjutkan secara detail bagaimana prinsip UJT ini dalam menghasilkan pulsa-pulsa trigger. Nah, pulsa-pulsanya itu sebenarnya dihasilkan tergantung dari kondisi kaki emitter dan kaki B1.
ketika kaki emitter dan kaki B1 ini terhubung, itu akan mengalir arus dari emitter ke B1. Nah, arus tadi itu dapat menghasilkan tegangan pada B1. Demikian juga sebaliknya, ketika hubungan antara emitter dan B1 ini terputus atau I dan B1 ini terbuka, maka tidak ada pulsa yang dihasilkan pada kaki B1-nya. Sekarang kita lihat apa yang bisa menyebabkan kaki emitter dan kaki B1 ini terhubung dan terbuka. Yang pertama, UJT mempunyai besaran eta. Jadi pada UJT itu ada suatu besaran yang disebut dengan eta. Nah, eta ini adalah perbandingan penolakan intrinsik. Nilai eta berkisar 0,5 sampai dengan 0,8. Nah, nilai eta menentukan tegangan penolakan UJT. Jika tegangan pada emitter lebih besar daripada tegangan penolakan intrinsik, maka UJT akan tertutup atau kaki E dan B1 terhubung sehingga mengalir arus emitter. Jadi jika tegangan emitter ini lebih besar daripada tegangan penolakan intrinsik, maka kaki E dan B1 ini akan terhubung sehingga akan mengalir arus dari kaki emitter ke kaki B1. Contoh, misalnya jika kita punya UJT kemudian digunakan pada tegangan 10 volt, kemudian nilai eta dari UJT-nya ini adalah 0,65, maka tegangan penolakan intrinsiknya adalah 10 kali 0,65 yaitu 6,5 volt. Nah, jika tegangan emitternya di sini lebih besar dari 6,5 volt, maka kaki E dan B1-nya ini akan terhubung sehingga mengalir arus dari E ke B1. Nah, mengalirnya arus tadi akan menyebabkan timbulnya pulsa pada kaki B1. Kemudian, kapan E dan B1 ini akan terbuka? Nah, itu ditentukan oleh arus lembah atau IV ya. Jadi IV ini maksudnya arus yang mengalir dari E ke B1 pada tegangan emitter tertentu, dalam hal ini tegangan lembah. Nah, UJT akan menutup selama arus emitter lebih besar daripada arus lembah, dan UJT akan terbuka jika arus emitter lebih kecil daripada arus lembah. Jadi yang menentukan kapan hubungan antara I dan B1 ini terbuka itu ditentukan oleh arus besarnya arus emitter yang mengalir. Jika arus yang mengalir dari emitter ke B1 ini lebih kecil daripada arus lembahnya, maka UJT-nya akan kembali terbuka. Kita ulang lagi. Jadi kapan I dan B1 ini tertutup itu tergantung dari perbandingan tegangan emitter dan tegangan penolakan intrinsiknya. Jika tegangan emitternya ini lebih besar daripada tegangan penolakan intrinsiknya, maka I dan B1 ini akan tertutup. Kemudian kapan I dan B1 ini terbuka itu tergantung dari arus lembah. Jika arus yang mengalir dari I ke B1 ini lebih kecil daripada arus lembah dari UJT-nya, maka hubungan I dan B1 ini akan kembali terbuka. Nah, data-data mengenai nilai eta dan arus lembah, kemudian tegangan puncak itu bisa kita peroleh dari datasheet UJT yang kita gunakan. Supaya lebih jelas, di sini kita bahas contoh rangkaiannya. Ini contoh rangkaian dari UJT sehingga pada kaki RB1-nya ini bisa dihasilkan pulsa-pulsa. Kemudian pulsanya ini nanti bisa kita manfaatkan untuk men-trigger SCR atau teriak. Di rangkaian ini dilengkapi oleh beberapa komponen ya selain UJT, yaitu ada RB1, ada RB2,
kemudian ada R-min atau resistansi minimum yang harus dihubungkan pada bagian ini, kemudian ada kapasitor, kemudian ada resistor variabel. Jadi resistor variabel ini nilainya bisa kita ubah-ubah, bisa kita putar-putar ini ya, sehingga nilai resistansinya itu bisa berubah-ubah. Kita lihat yang pertama, kapasitor diisi ke arah PCC. Jadi untuk kondisi awalnya ini kapasitornya akan terisi. Kapasitornya terisi melalui tegangan sumber, kemudian melewati resistor variabel, melewati resistansi minimum, kemudian arusnya akan mengisi muatan pada kapasitor. Artinya tegangan pada kapasitor ini akan mengalami peningkatan bagian ini. Jadi bagian ini merupakan pengisian muatan pada kapasitor. Nah, ketika tegangan kapasitor atau tegangan emiternya ini itu lebih besar daripada tegangan penolakan UJT, maka UJT-nya ini akan tertutup dan mengalir arus emiter. Jadi awalnya tadi kapasitornya ini terisi muatan artinya tegangan kapasitornya ini akan mulai mengalami peningkatan, dan ketika tegangan kapasitor atau dalam hal ini tegangan kapasitor ini sama dengan tegangan emiternya di sini ya. Jadi tegangan kapasitor ini itu nilainya sama dengan tegangan emiter pada UJT-nya. Nah, ketika tegangan kapasitor atau tegangan emiter dari UJT-nya itu lebih besar daripada tegangan penolakan dari UJT-nya, maka kaki E dan B1 ini akan tertutup atau terhubung, sehingga muatan pada kapasitor ini akan terbuang melalui terminal E dan B1 dari UJT-nya, kemudian melalui RB1. Dengan demikian kapasitor mengalami pengosongan. Jadi kalau kita ulang kembali, awalnya kapasitornya terisi muatan sehingga tegangannya akan mengalami peningkatan. Kemudian ketika tegangan kapasitor atau tegangan emiter UJT-nya itu melebihi tegangan penolakan dari UJT, maka kaki E dan B1 ini akan terhubung sehingga kapasitor akan membuang muatannya. Jadi bagian ini adalah bagian pembuangan muatan kapasitor, dan yang ini adalah bagian pengisian muatan kapasitor. Ketika arus emiter yang mengalir lebih kecil daripada arus lembah UJT, maka UJT-nya akan terbuka. Jadi tadi ketika kapasitornya mengalami pengosokan muatan, artinya kan arus yang mengalir pada RB1 ini akan semakin mengecil sebanding dengan sisa muatan yang ada pada kapasitor. Nah, ketika arusnya itu lebih kecil daripada arus lembah dari UJT-nya, maka E dan B1 ini akan kembali terbuka. Nah, selama UJT terbuka, ketika E dan B1 ini terbuka, maka kapasitornya ini akan kembali terisi muatan, artinya akan terjadi siklus berikutnya. Jadi bagian ini merupakan pengisian muatan pada kapasitor. Tegangan kapasitornya atau tegangan emiter dari UJT-nya ini akan meningkat. Kemudian setelah tegangan emiter atau kapasitornya melebihi tegangan penolakan UJT, maka UJT-nya akan tertutup sehingga kapasitor akan membuang muatannya. Nah, muatannya itu dibuang melalui RB1. Jadi pada RB1 ini akan mengalir arus. Nah, ketika arusnya itu lebih kecil daripada arus lembah UJT, maka UJT ini akan kembali terbuka, artinya kaki E dan B1-nya tadi akan kembali terbuka. Nah, ketika ini terbuka, maka kapasitornya ini akan mengalami siklus berikutnya, artinya akan kembali terisi muatan. Kemudian muatannya akan terbuang kembali dan seterusnya.
Nah, dari siklus tersebut kita bisa memperoleh tegangan menyerupai gigi gergaji pada kaki B1 dari UJT-nya ya. Nah, jadi inilah pulsa yang dihasilkan pada kaki B1 dari UJT-nya. Nah, ini merupakan periode dari pulsanya. Nah, RB2 di sini sendiri sebenarnya hanya untuk melindungi UJT supaya tidak terlalu panas. Oke, kita kembali ke gambar kita ini. Jadi ini merupakan periode pulsanya. Nah, untuk mengatur periode pulsanya ini itu melalui resistor variabel ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat grafik ini, periode pulsanya ini dipengaruhi oleh waktu pengisian dari kapasitornya. Nah, waktu pengisian kapasitornya ini bisa kita perlama atau persingkat dengan cara mengatur resistor variabel ini. Jadi jika resistor variabel ini nilainya kita perbesar, artinya resistansinya kita buat lebih besar, otomatis arus yang mengalir di sini akan semakin kecil. Nah, karena arusnya semakin kecil, otomatis waktu pengisian kapasitornya ini juga akan semakin lama. Jadi periode pulsanya di sini itu diatur melalui resistor variabel ini. Nah, ini kondisi yang kedua. Jadi kalau kita perkecil nilai RV1, otomatis arus yang mengalir di sini juga akan semakin besar, sehingga pengisian kapasitornya juga berlangsung lebih cepat. Dari sini terlihat bahwa periodenya juga akan semakin kecil. Jadi dengan mengubah-ubah atau memutar resistor variabel ini, kita akan memperoleh pulsa yang periodenya juga bisa kita ubah-ubah. Kalau Anda ingat kembali bahasan kita pada pertemuan sebelumnya, SCR ini digunakan jika sumber yang akan dikendalikan itu adalah sumber AC. Di sini diperlihatkan contoh. Ini merupakan penyearah terkendali setengah gelombang ya. Jadi rangkaian ini merupakan penyearah terkendali setengah gelombang. Nah, karena yang akan dikendalikan adalah sumber AC, berarti pulsa yang dihasilkan oleh UJT ini itu harus sinkron dengan sumber AC-nya. Maksudnya, kalau misalnya tegangannya pada siklus yang ini akan kita potong pada sudut, misalnya pada sudut 60 derajat, maka untuk siklus yang ini pulsanya juga harus kita potong pada sudut 60 derajat. Jangan sampai misalnya di sini sudutnya 60 derajat, ternyata di sini sudutnya 30 derajat. Nah, itu artinya tidak ada kesinkronan. Jadi kalau di sini sudutnya 60 derajat, maka di sini juga sudutnya harus 60 derajat. Lihat sudut alfa ini tergantung dari periode pulsa yang dihasilkan oleh UJT. Nah, agar tercapai kesinkronan antara sumber yang akan dikendalikan dengan pulsa triggernya ini, maka rangkaian kendalinya ini harus mengambil dengan suplai yang sama dari rangkaian untuk penyearah terkendalinya. Jadi kalau kita lihat kembali rangkaian ini merupakan rangkaian penyearah terkendali setengah gelombangnya, atau dalam hal ini bisa disebut sebagai rangkaian daya, dan ini merupakan rangkaian kendalinya. Nah, rangkaian kendalinya ini juga harus mengambil suplai yang sama dengan rangkaian dayanya. Jadi kalau kita lihat ini sumbernya hanya satu ya, jadi sumber ini terhubung ke rangkaian daya dan juga terhubung ke rangkaian kendali. Tujuannya tadi supaya ada kesinkronan antara tegangan yang akan dikendalikan dengan periode atau sudut yang dihasilkan oleh UJT ini.
kalau kita perhatikan lagi rangkaian kendalinya ini, kalau Anda lihat di sini ada dioda. Dioda ini fungsinya untuk menyearahkan tegangan sumber ini sehingga rangkaian kendalinya ini itu disuplai oleh tegangan yang sudah disearahkan ya. Jadi sesuai dengan pembahasan kita pada slide sebelumnya, ini kan butuh sumber DC. Nah, sumber DC-nya itu diperoleh dari dioda ini. Nah, resistansi ini fungsinya agar tegangan pada rangkaian kendalinya ini itu tidak melebihi dari kemampuan rangkaian kendalinya. Jadi ini sebenarnya hanya untuk menurunkan tegangan sumber atau tegangan yang sudah disearahkan tadi, sehingga tegangan pada rangkaian kendalinya ini tidak melebihi kemampuan rangkaiannya. Jadi pada rangkaian kendalinya ini sebenarnya tegangan rangkaiannya ini merupakan tegangan setengah gelombang ya. Nah, ini tegangan searah setengah gelombang. Kemudian di gambar yang di bawah ini, di sini terlihat bahwa sebenarnya pada setiap setengah siklus ini itu dihasilkan dua pulsa atau dua pulsa trigger, tetapi pulsa yang berpengaruh terhadap rangkaian dayanya itu hanya bagian pulsa yang pertama ini. Kalau kita perhatikan, ini tegangan sumber, kemudian pulsa trigger yang pertama ini masuk kepada SCR-nya. Nah, tegangan pada bebannya ini adalah hanya bagian ini saja. Jadi pulsa trigger yang kedua ini itu tidak berpengaruh terhadap tegangan beban. Nah, mengenai parameter dari penyearah terkendalinya ini, bagaimana riaknya, kemudian seberapa besar tegangan DC-nya, ini akan kita bahas pada pertemuan yang membahas mengenai penyearah terkendali. Jadi kalau kita simpulkan, agar terjadi kesinkronan antara tegangan AC yang dikendalikan dengan pulsa-pulsa trigger yang dihasilkan oleh UJT, maka suplai untuk rangkaian kendalinya ini itu juga harus mengambil dari suplai yang berhubungan dengan rangkaian dayanya. Jadi ini merupakan rangkaian daya atau rangkaian penyearah terkendali setengah gelombangnya. Sebelum kita lanjutkan, kita bahas dulu sedikit mengenai koneksi antara rangkaian kendali dengan SCR-nya. Kalau Anda perhatikan di gambar ini merupakan anoda, ini kada, dan ini gate dari SCR-nya. Nah, pulsa triggernya itu masuk melalui gate, kemudian harus kembali melalui katoda dari SCR. Artinya koneksinya ini jangan sampai terbalik. Oke, kita lanjutkan sekarang ke bagian perancangan rangkaian kendali menggunakan UJT. Nah, dalam perancangannya ini, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengetahui data-data dari UJT-nya atau parameter-parameter dari UJT-nya. Ini bisa kita ketahui dari datasheet UJT yang akan kita gunakan, terutama arus lembah dan tegangan lembah, kemudian arus puncak dan tegangan puncak. Selain itu juga nilai eta dari UJT. Nah, setelah kita menentukan parameter UJT-nya, langkah berikutnya kita menentukan resistansi penyusun rangkaiannya dan kapasitansi kapasitor yang akan kita gunakan. Nah, hal terpenting dalam perancangan ini yang harus diperhatikan adalah yang pertama, UJT harus dapat tertutup pada rentang nilai RP. Ingat, resistor variabel ini bisa kita atur-atur, hanya bisa kita putar-putar dari nilai minimum sampai dengan nilai maksimumnya. Jadi ketika terjadi pengisian muatan pada kapasitor, ini harus ada jaminan bahwa nilai-nilai yang kita gunakan di sini itu dapat memberikan tegangan kapasitornya di sini itu lebih besar daripada tegangan
dengan puncak dari UJT. Hal itu bertujuan agar UJT-nya di sini dapat tertutup. Kemudian yang kedua, UJT harus dapat terbuka pada rentang nilai resistor variabel ini. Jadi sama halnya dengan untuk kondisi tertutup tadi, UJT ini juga harus ada jaminan bahwa nilai-nilai yang kita gunakan di sini, UJT-nya ini dapat terbuka ketika terjadi pengosongan muatan. Jadi kedua kondisi ini sebenarnya tujuannya agar nilai-nilai yang kita gunakan di sini ada jaminan kapasitornya ini terisi muatan, kemudian muatannya dapat dilepaskan, atau dengan kata lain UJT-nya di sini bisa tertutup dan bisa terbuka kembali. Kemudian yang ketiga, pengaturan dari resistor variabel ini itu harus memberikan rentang sudut pengaturan yang cukup lebar. Ya, idealnya rentang pengaturan sudutnya itu adalah 0 sampai dengan 180 derajat. Tapi tentunya kita tidak akan mungkin mendapatkan nilai ini, ya. Yang harus diperhatikan agar nilainya itu tidak terlalu sempit pengaturannya. Jadi kalau misalnya resistor variabelnya ini berada pada posisi minimum, itu kita harapkan tidak ada pulsa, atau dalam hal ini bisa dianggap sudutnya ini sama dengan 0 derajat. Ketika resistor variabelnya kita putar pada posisi ini timbul pulsa, kemudian kita putar, periode pulsanya di sini akan semakin besar ya. Kalau Anda bandingkan, ini periodenya lebih kecil dibanding ini. Nah, pada kondisi maksimum itu kita harapkan agar periodenya ini itu sekitar 180 derajat. Jadi kalau kita bisa mendapatkan rentang pengaturan dari posisi minimum sampai dengan maksimum itu berada di sekitar 0 sampai dengan 180 derajat, itu sudah cukup baik rancangan kita. Contoh rancangan yang kurang baik itu misalnya kalau pada kondisi maksimum ternyata periode dari pulsanya ini memberikan sudut misalnya 100 derajat. Nah, artinya dari 100 derajat sampai dengan 180 derajat kita tidak bisa mengatur SCR yang akan kita kendalikan ya. Jadi karena tadi sudutnya di sini hanya maksimum sampai 100 derajat, artinya ada kekosongan dari 100 derajat sampai 180 derajat. Ingat, pada penggunaan SCR itu setiap setengah siklusnya itu bisa kita atur dari 0 sampai 180 derajat. Artinya sebaiknya ini juga dari minimum sampai maksimum itu diusahakan juga bisa bervariasi dari 0 sampai 180 derajat. Kalau misalnya di sini tadi pada kondisi maksimumnya ternyata di sini memberikan sudut 100 derajat, kan berarti ada sudut yang tidak bisa kita atur dari rangkaian SCR-nya. Demikian juga kalau misalnya di sini kondisinya minimum, ternyata sudah dihasilkan pulsa, anggaplah misalnya gambar ini untuk kondisi minimum. Ternyata sudah ada pulsa dengan sudut tertentu, itu juga rancangannya kurang baik. Artinya ada sudut atau periode di mana sudut-sudut yang di bawah nilai dari sudut ini tidak bisa kita lakukan pengaturan. Jadi intinya pemilihan parameternya di sini itu sebaiknya memberikan rentang sudut pengaturan yang cukup lebar. Misalnya dari 5 derajat sampai 175 derajat itu sudah cukup baik. Kemudian bagaimana menentukan nilai-nilai dari parameter penyusun rangkaian kendalinya? Yang pertama, kita tetapkan dulu tegangan sumber yang akan kita gunakan. Nah, tegangan sumber itu umumnya untuk rangkaian kendali menggunakan UJT, tegangan sumber untuk rangkaian kendalinya ini berkisar 10 sampai dengan 35 volt. Kemudian setelah kita menetapkan tegangan sumber yang akan kita gunakan untuk rangkaian kendalinya, kita menghitung tegangan puncak UJT-nya, yaitu eta kali dengan tegangan suplai rangkaian kendalinya ditambah dengan 0,5.
Nah, 0,5 ini untuk mengantisipasi jatuh tegangan pada kondisi forward, yaitu sekitar 0,5 volt. Jadi pada saat ini tertutup, ini sebenarnya masih ada drop tegangan di sini, yaitu sekitar 0,5 volt. Langkah berikutnya, kita menentukan nilai resistansi minimum dan resistansi maksimum dari resistor variabel yang kita gunakan. Oke, kita lihat dulu. Jadi seperti yang sudah kita bahas tadi, agar sudut picu dapat diatur antara 0 sampai dengan 180 derajat, ingat ini untuk kondisi idealnya ya. Jadi pengaturannya itu sebenarnya hanya mendekati 0 sampai dengan 180 derajat. Nah, maka nilai resistansi minimum yang kita gunakan dan nilai maksimum dari resistor variabelnya itu harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, seperti yang sudah kita singgung di awal tadi, bahwa tegangan dari kapasitor ini, tegangan pada kapasitor ini ketika terjadi pengisian itu harus ada jaminan bahwa tegangannya di sini itu lebih besar daripada tegangan puncaknya. Oke, kalau kita lihat jerat ini, nah tegangan kapasitornya di sini, atau dalam hal ini tegangan emitter dari UJT-nya ini, itu adalah tegangan suplai dikurang dengan arus puncak dikali dengan Rmin plus Rp. Jadi tegangan kapasitornya di sini itu adalah tegangan suplai ini dikurang dengan jatuh tegangan pada kedua resistansi ini. Nah, itu nilainya untuk seluruh rentang Rp nilainya harus lebih besar dari tegangan puncak hasil perhitungan kita ini. Jadi ini tujuannya seperti yang sudah kita singgung pada slide sebelumnya, itu supaya ada jaminan UJT-nya ini dapat tertutup. Nah, supaya UJT-nya ini dapat tertutup kan seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa tegangannya di sini itu harus lebih besar daripada tegangan puncak dari UJT-nya. Nah, persamaan ini kalau kita olah secara aljabar, itu kita akan memperoleh persamaan ini. Jadi nilai maksimum dari resistor variabelnya itu harus lebih kecil dari tegangan suplai dikurang dengan tegangan puncak UJT dibagi dengan arus puncak UJT-nya dikurang dengan resistansi minimum yang akan kita gunakan. Nah, dari persamaan ini tentunya kita belum bisa menentukan resistansi variabelnya karena nilai resistansi minimumnya di sini belum kita peroleh. Nah, untuk menentukan resistansi minimum yang akan kita gunakan itu berdasarkan kondisi off-nya. Jadi agar UJT dapat off, tegangan kapasitor ketika terjadi pengosongan muatan itu harus lebih kecil dari tegangan lembah. Ingat, ketika terjadi pengosongan muatan ya, itu kita berkepentingan dengan tegangan lembah. Jadi ketika mengalir arus yang nilainya sama dengan arus lembah, maka tegangan pada kapasitornya ini itu harus lebih kecil dari tegangan lembahnya. Itu tujuannya agar UJT-nya dapat off atau dapat terbuka. Nah, kalau kita lihat tegangan pada kapasitor ini ketika mengalir arus lembah, itu tegangan kapasitornya adalah tegangan sumber dikurang dengan jatuh tegangan pada kedua resistansi ini. Nah, jatuh tegangannya di sini tentunya disebabkan oleh arus lembahnya. Oke, jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk persamaan ini. Jadi ketika mengalir arus lembah, tegangan kapasitornya di sini itu harus lebih kecil dari tegangan lembah dari UJT-nya. Nah, dari persamaan ini juga kalau kita olah secara aljabar, kita akan mendapatkan persamaan ini. Dari persamaan ini terlihat bahwa suku RV di sini sudah tidak kita gunakan, ya sesuai dengan tujuannya. Dari persamaan ini kan terlihat kita akan menentukan resistansi minimumnya.
Nah, karena kita akan menentukan resistansi minimumnya, tentunya resistor variabel ini harus kita set pada nilai minimumnya. Dalam hal ini nilai minimum resistor variabelnya itu kita anggap 0. Sehingga kita memperoleh persamaan ini. Oke, jadi dari kedua persamaan ini itu kita bisa memperoleh berapa nilai resistansi minimum yang harus kita gunakan, kemudian berapa nilai resistor variabel, dalam hal ini nilai maksimumnya yang juga harus kita gunakan pada rangkaian kendalinya. Langkah berikutnya adalah menentukan kapasitansi dari kapasitor yang kita gunakan untuk rangkaian kendalinya. Nah, dalam penentuan kapasitansinya di sini kita menggunakan metode coba-coba ya, artinya kita pilih nilai C tertentu, kemudian kita hitung, kemudian hasil perhitungan itu kita evaluasi apakah sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, nilai kapasitansi dari kapasitornya sendiri itu juga harus diusahakan agar periode atau sudut dari pulsanya itu setidak-tidaknya mendekati rentang 0 sampai dengan 180 derajat. Oke, jadi persamaan yang digunakan itu persamaan ini untuk menentukan periode minimumnya ya, periode minimumnya. Dari periode minimum ini nanti kita bisa memperoleh alfa minimumnya. Kemudian persamaan yang kedua ini untuk menentukan periode maksimumnya. Nah, dari periode maksimumnya nanti juga kita bisa menentukan berapa alfa atau sudut maksimumnya. Jadi ini nilai sudut minimum, alfa minimumnya ini sudut atau alfa maksimumnya sesuai dengan periode yang kita hasilkan dari kedua persamaan ini. Dari persamaan ini juga terlihat bahwa untuk menentukan periode minimumnya, nilai RP-nya ini kita buat sama dengan 0 ya. Artinya ketika RP-nya 0, maka waktu pengisian untuk kapasitornya ini akan semakin cepat, sehingga periodenya juga akan semakin singkat. Demikian juga untuk periode maksimumnya, nilai RP-nya di sini sesuai dengan nilai resistansi variabelnya, artinya kita buat nilainya menjadi maksimum, sehingga kalau ini maksimum, otomatis karena resistansinya di sini semakin besar, waktu pengisian kapasitornya juga akan semakin lama, sehingga periodenya juga akan semakin besar. Jadi untuk mendapatkan periode minimum, RP-nya kita setting sama dengan 0. Kemudian untuk mendapatkan periode maksimum, RP-nya kita buat menjadi nilai maksimumnya. Nah, persamaan ini sendiri itu diperoleh dari mata kuliah dasar ya, dari rangkaian listrik. Kalau Anda ingat kembali di mata kuliah rangkaian listrik, itu ada tanggapan atau arus yang mengalir pada rangkaian RC. Nah, dari arus tersebut kita bisa menentukan waktu atau dalam nilai ini periode. Oke, jadi di sini metode yang kita gunakan metode coba-coba. Jadi kita pilih nilai C tertentu, kemudian kita hitung periode minimum dan periode maksimumnya. Nah, dari periode minimum dan periode maksimum ini kita bisa memperoleh alfa minimum dan alfa maksimumnya, atau sudut minimum dan sudut maksimumnya. Ingat, pada frekuensi 50 Hz itu 180 derajat itu sebanding dengan 0,01 second. Jadi kalau misalnya kita sudah memperoleh periodenya di sini, itu kita bisa menghitung sudutnya ya. Jadi berdasarkan perbandingan ini, jadi 180 derajat itu sama dengan 0,01 second. Ini 180 derajat ini itu sebanding dengan periode 0,01 second. Nah, seandainya nilai kapasitansi kapasitor yang kita pilih itu ternyata memberikan sudut yang
tidak sesuai dengan harapan kita, artinya alfa minimumnya mungkin di sini nilainya terlalu besar, demikian juga alfa maksimumnya di sini mungkin nilainya terlalu kecil, atau misalnya kalau kita memberikan contoh, misalnya dari nilai kapasitansi kapasitor yang kita pilih ternyata misalnya di sini alfa minimumnya 80 derajat, kemudian nilai alfa maksimumnya misalnya 100 derajat, berarti lebar pengaturannya hanya 80 sampai 100 derajat, itu relatif kurang baik. Karena ada pengaturan-pengaturan yang tidak bisa kita lakukan, yaitu sudut di bawah 80 derajat dan sudut di atas 100 derajat, itu kita tidak bisa melakukan pengaturan pada SCR-nya. Jadi nilai yang dihasilkan di sini itu sebaiknya mendekati 0 sampai dengan 180 derajat. Misalnya mungkin alfa minimumnya 5 derajat atau alfa maksimumnya sini 175 derajat, itu sudah bisa dianggap rancangannya sudah cukup baik. Kemudian kita menentukan nilai dari resistansi pada B1-nya ya. Nah, nilai resistansi pada B1 ini akan mempengaruhi lebar pulsa yang kita hasilkan. Semakin besar resistansi dari RB1-nya ini, maka pulsa triggernya ini juga akan semakin lebar. Nah, ingat pada SCR lebar pulsanya itu cukup sekitar 50 mikrosecond. Jadi kalau misalnya kita tetapkan di sini lebarnya 50 mikrosecond, kita bisa menentukan nilai resistansi pada kaki B1-nya itu dengan persamaan ini. Jadi nilai kapasitornya tadi kan sudah kita peroleh dari bagian atas. Nah, kemudian dari hasil kapasitansi kapasitornya kita bisa menentukan resistansi pada B1-nya. Dengan catatan kita menetapkan bahwa lebarnya itu adalah 50 mikrosecond. Dan ingat, ini sebenarnya juga tergantung dari SCR yang akan kita kendalikan ya. Jadi sebaiknya untuk lebar dari pulsa triggernya sendiri sebaiknya dibandingkan juga dengan datasheet dari SCR yang akan kita kendalikan. Terakhir kita menentukan resistansi pada kaki B2-nya. Ini seperti yang sudah kita singgung tadi pada slide sebelumnya, bahwa resistansi pada B2 ini sebenarnya hanya untuk melindungi agar UJT-nya ini tidak mengalami panas yang berlebih ya. Nah, nilai RB2-nya sendiri bisa kita peroleh dari persamaan ini. Oke, di sini kita perlihatkan contoh hasil perhitungan dari parameter-parameter rangkaian kendali menggunakan UJT. Ini anggaplah data yang kita peroleh dari datasheet UJT-nya. Eta UJT-nya 0,5, kemudian tegangan lembahnya 4 volt, arus puncaknya 10 mikroampere, kemudian arus lembahnya 5 miliampere. Kalau kita lihat di sini, arus puncaknya ini lebih kecil dari arus lembah. Jadi di sini Anda jangan salah pemahaman. Arus puncak di sini ini maksudnya adalah arus yang mengalir ketika tegangan UJT-nya mencapai tegangan puncak. Demikian juga arus lembah ini maksudnya arus yang mengalir pada UJT-nya ketika tegangan UJT-nya itu mencapai nilai tegangan lembahnya. Kemudian lebar pulsa trigger kita tetapkan 50 mikrosecond. Nah, tegangan suplai untuk rangkaiannya ini kita tetapkan sebesar 12 volt. Nah, ini merupakan hasil perhitungan yang kita peroleh dengan persamaan-persamaan yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya tadi. Ingat, ini resistor variabel ini bisa kita setting. Jadi ini nilai minimumnya adalah 0, nilai maksimumnya 550 kilo ohm. Sudut alfa minimumnya itu 0,5 derajat dan sudut maksimumnya 179 derajat. Dan ini sudah sangat baik dari segi
sudut pulsa yang dihasilkan. Nah, tentunya nilai-nilai yang ada di sini harus kita sesuaikan dengan nilai-nilai komponen yang ada di pasaran. Seandainya nilai-nilai di sini itu sulit kita temui di pasaran, tentunya parameter-parameter atau nilai-nilai dari rangkaian ini harus kita ubah. Ini silakan Anda analisis menggunakan persamaan-persamaan yang sudah kita bahas tadi. Oke, kita lanjutkan rangkaian kendali berikutnya, yaitu rangkaian kendali untuk mengendalikan teriak. Di sini yang akan kita bahas rangkaian kendalinya itu dengan menggunakan komponen diap. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa teriak ini umumnya digunakan jika sumber yang akan dikendalikan itu merupakan sumber AC. Kemudian teriak ini itu mirip seperti SCR, tetapi teriak dapat bekerja on itu pada kondisi forward maupun kondisi reverse. Nah, ini merupakan simbol dari diap. Kalau Anda lihat, ini simbolnya mirip seperti simbol teriak, cuma di sini kakinya hanya ada 2 buah ya. Kalau teriak ada 3 buah kaki, di mana kaki yang ini merupakan kaki gate-nya. Jadi ini merupakan simbol dari diap. Nah, ini bentuknya secara fisik. Nah, karakteristiknya diberikan oleh gambar ini. Kalau kita perhatikan, karakteristiknya di sini mirip seperti karakteristik teriak yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Cuma bedanya di sini, pada diap itu tegangan PBO-nya sudah memiliki nilai tertentu. Sementara pada teriak itu PBO-nya nilainya tergantung dari arus gate yang kita berikan. Nah, ingat bahwa arus gate yang kita berikan pada komponen SCR atau teriak itu fungsinya untuk menurunkan tegangan breakdown atau tegangan PBO-nya. Oke, jadi untuk diap karakteristiknya mirip seperti teriak, tetapi tegangan breakdown-nya atau PBO-nya sudah memiliki nilai tertentu. Nilai tertentu di sini tergantung dari tipe diapnya, dan itu bisa dilihat dari datasheet diap yang akan kita gunakan. Prinsip pembangkitan pulsa triggernya sendiri, kalau Anda lihat rangkaiannya ini sama seperti bahasan kita pada UJT tadi, jadi menggunakan kapasitor dan resistor variabel. Nah, resistor variabel ini fungsinya adalah untuk mengatur waktu, dalam hal ini periode, saat tegangan breakdown atau PBO dari diapnya tercapai. Jadi ketika tegangan PBO dari diapnya ini terlampaui, artinya tegangan pada bagian ini lebih besar dari tegangan PBO dari diapnya, maka di sini akan timbul pulsa trigger. Nah, seperti pada pembahasan kita pada UJT tadi, dengan pengaturan resistor variabel ini kita bisa mengatur cepat atau lambatnya pengisian kapasitor. Artinya dengan mengatur resistor variabel ini kita bisa mengatur saat kapan tegangan pada bagian ini itu lebih besar dari tegangan PBO dari diapnya. Jadi prinsipnya sama seperti UJT yang sudah kita bahas tadi, cuma di sini sekarang komponennya menggunakan diap. Kemudian kalau kita perhatikan koneksi antara teriak dengan rangkaian kendalinya ini sama halnya dengan SCR tadi, jadi tidak boleh terbalik ya. Jadi kalau kita lihat ini merupakan kaki gate, ini kaki MT1 atau main terminal pertama, ini
kaki dari main terminal keduanya. Nah, jika pulsa triggernya masuk melalui gate, kemudian harus balik melalui kaki MT1 atau main terminal satunya. Jadi ini koneksinya juga tidak boleh terbalik. Berikutnya kita lanjutkan dengan rangkaian kendali menggunakan IC TCA 785. Oke, ini merupakan rangkaiannya. Jadi rangkaiannya di sini sudah cukup kompleks ya. Di sini kita hanya akan membahas prinsip kerjanya saja secara umum. Oke, kalau kita lihat suplai untuk IC-nya sendiri di sini disuplai oleh sumber plus minus 15 volt. Kemudian kalau kita lihat output dari pulsanya, nah ini merupakan output pulsanya. Di sini pulsanya di sini sudah diisolasi menggunakan trafo. Jadi pulsa yang dihasilkan oleh rangkaiannya ini diinputkan ke trafo pulsa, kemudian output dari trafo pulsanya nanti dimasukkan ke SCR. Jadi ini merupakan rangkaian dayanya. Ini beban yang akan dikendalikan tegangannya ya. Jadi ini SCR-nya, ini beban yang akan dikendalikan tegangannya. Kemudian kalau dari gambar ini sebenarnya pulsa yang dihasilkan itu ada 4 pulsa. Tetapi karena di sini hanya digunakan satu buah SCR, dalam hal ini sebenarnya rangkaian penyiaran terkendali setengah gelombang, maka pulsa trigger yang dihasilkan itu yang digunakan hanya satu buah, dalam hal ini dari Q1. Nah, tujuan penggunaan trafo pulsa di sini itu untuk mengisolasi rangkaian daya dengan rangkaian kendali, sehingga jika ada gangguan di rangkaian daya ini maka tidak akan merembet ke rangkaian kendali, sehingga rangkaian kendalinya ini tetap dapat kita jaga untuk menghindari kerusakan. Nah, prinsip kerja dari rangkaian ini kalau kita lihat, yang pertama pin 5 ini merupakan sinkronisasi. Kalau Anda ingat kembali slide sebelumnya bahwa pengendalian menggunakan SCR atau teriak, sumber dengan pulsa yang dihasilkan itu harus ada sinkronisasi. Jadi tujuannya agar tegangan beban ini dapat kita kendalikan sesuai dengan sudut yang kita kehendaki. Jadi pin 5 ini merupakan sinkronisasi. Kalau kita lihat pin 5 ini terhubung dengan tegangan sumber AC yang akan dikendalikan. Kemudian pin 10 ini fungsinya untuk menghasilkan sinyal gigi gergaji. Jadi kalau pin 10 ini kita ukur dengan osiloskop, kita akan mendapatkan bentuk gelombang atau bentuk sinyal seperti gigi gergaji ini. Nah, ini fungsinya untuk dibandingkan dengan tegangan kontrol. Nah, tegangan kontrolnya ini diambil dari pin 11. Kalau kita telusuri pin 11 ini berhubungan dengan resistor variabel. Artinya tegangan kontrol yang warna hijau ini bisa kita naikkan, bisa kita turunkan tergantung dari nilai resistor variabelnya. Jadi ingat, ini resistor variabelnya bisa kita atur-atur, bisa kita putar-putar ya. Artinya tegangan kontrolnya ini bisa kita naikkan, bisa kita turunkan. Nah, bagaimana prinsip pembangkitan pulsa triggernya? Itu dengan membandingkan sinyal gigi gergaji ini dengan tegangan kontrol. Kalau kita lihat untuk pin 15
Pin 15 ini fungsinya untuk menghasilkan pulsa ketika tegangan sumbernya ini ada pada kondisi siklus positif. Ya, ini siklus positif. Kalau kita lihat di sini pulsa triggernya itu muncul ketika sinyal gergajinya ini lebih besar daripada tegangan kontrolnya. Demikian juga untuk siklus positif yang kedua ini, karena di sini posisinya sinyal gigi gergajinya lebih besar di tegangan kontrol, maka di sini akan timbul pulsa trigger. Demikian juga untuk siklus negatif, dalam hal ini pin 14. Kalau Anda perhatikan pada posisi ini tegangan sinyal gigi gergajinya lebih besar daripada tegangan kontrol, makanya di sini timbul pulsa trigger. Nah, ini merupakan sudut alfanya. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa sudut alfanya ini bisa kita atur dengan cara menaikkan atau menurunkan tegangan kontrol ini, atau dengan cara memutar atau mengatur resistor variabel ini. Jadi kalau misalnya alfanya ini mau kita perbesar, tegangan kontrolnya ini harus kita naikkan. Anggaplah posisinya di sini, tegangan kontrolnya yaitu dengan cara memutar resistor variabel ini. Jadi kalau tegangan kontrolnya di sini, berarti pulsanya ini juga sudutnya akan bertambah. Jadi pulsa triggernya akan muncul kira-kira pada posisi ini ya, kalau tegangan kontrolnya ini kita naikkan di posisi ini. Jadi intinya pulsa triggernya ini akan dibangkitkan ketika sinyal gigi gergajinya lebih besar daripada tegangan kontrolnya. Dan untuk menggeser sudut dari pulsa triggernya ini itu bisa dilakukan dengan mengatur tegangan kontrol atau menaikkan dan menurunkan tegangan kontrol, yaitu melalui pengaturan resistor variabel ini. Kita sampai ke bagian akhir dari pembahasan kita mengenai rangkaian kendali. Di bagian akhir ini kita akan membahas bagaimana membangkitkan pulsa kendali menggunakan metode pulse width modulation atau dikenal dengan istilah PWM. Nah, pulsa PWM sendiri itu umumnya digunakan untuk pengendalian konverter dengan sumber DC. Misalnya DC-DC converter atau DC-AC converter. Bahasan-bahasan kita sebelumnya itu khusus untuk sumber-sumber AC ya. Jadi konverter-konverter yang menggunakan komponen seperti triac dan SCR, di mana pulsa yang dibutuhkan untuk pengendaliannya itu lebarnya tidak perlu terlalu lebar, ya cukup sekitar 50 mikrosecond. Tetapi untuk pengendalian dengan sumber DC atau konverter yang menggunakan sumber DC, metode pengendalian atau pengubahan tegangannya itu dengan cara menggunakan pulsa PWM. Nah, untuk menghasilkan pulsa PWM sendiri itu banyak cara ya, banyak metode. Bisa dengan menggunakan op-amp atau bisa juga menggunakan microcontroller. Nah, salah satu komponen yang digunakan untuk mengendalikan sumber DC itu adalah MOSFET. Kalau Anda ingat kembali pertemuan kita sebelumnya, bahwa kondisi on pada MOSFET itu tergantung dari lebar pulsa kendalinya. Jadi semakin lebar pulsa kendali, maka kondisi on dari MOSFET-nya juga akan berlangsung semakin lama. Nah, pulsa yang dihasilkan oleh rangkaian PWM ini diberikan ke kaki gate dari MOSFET atau komponen-komponen yang sejenis dengan MOSFET, di mana kondisi on-nya itu dipengaruhi oleh lebar pulsa. Pulsa PWM sendiri dihasilkan dengan cara membandingkan
tegangan kontrol dengan gelombang segitiga atau sinyal segitiga. Jadi kalau kita perhatikan rangkaian ini merupakan rangkaian pembanding. Jadi tegangan kontrolnya ini masuk pada bagian positif dari rangkaian pembanding, kemudian sinyal segitiganya itu masuk pada bagian negatif dari pembandingnya. Jadi ketika tegangan kontrolnya ini lebih besar daripada segitiganya, maka kondisi pulsanya adalah kondisi high. Demikian juga sebaliknya, ketika tegangan kontrolnya ini nilainya lebih kecil daripada gelombang segitiganya, maka kondisi pulsanya adalah kondisi low. Jadi kalau kita perhatikan di gambar ini, bagian ini tegangan kontrolnya lebih besar daripada gelombang segitiganya, berarti itu pulsa yang dihasilkan dalam kondisi high. Sebaliknya untuk bagian yang ini tegangan kontrolnya lebih kecil daripada segitiganya, maka pulsanya dalam kondisi low. Nah, tegangan kontrol ini sendiri bisa kita atur ya, bisa kita perbesar, bisa kita perkecil. Jadi tegangan kontrolnya ini bisa kita naikkan, bisa kita turunkan, sehingga lebar pulsa yang dihasilkan itu bisa kita atur. Jadi dengan menaikkan dan menurunkan tegangan kontrol ini, kita bisa memperoleh pulsa PWM yang lebarnya dapat kita ubah-ubah. Nah, di gambar ini diperlihatkan bahwa tegangan kontrolnya ini berada di tengah-tengah dari gelombang segitiganya. Artinya lebar dari kondisi high-nya itu sama dengan lebar kondisi low-nya. Sementara untuk gambar yang ini, tegangan kontrolnya ini berada lebih di atas ya dibanding dengan gambar ini, sehingga lebar untuk kondisi high-nya ini lebih lebar dibanding kondisi low-nya. Jadi pulsa PWM dihasilkan dengan membandingkan pulsa segitiga dengan tegangan kontrol, kemudian lebar pulsa yang dihasilkan itu diatur dengan cara mengatur tegangan kontrol. Nah, parameter yang penting dari pulsa PWM itu dikenal dengan duty cycle atau faktor kerja pulsa. Ini merupakan perbandingan lama on atau perbandingan kondisi high terhadap periode pulsa. Jadi kalau kita lihat gambar ini, duty cycle-nya itu maksudnya adalah perbandingan lebar kondisi high ini dengan periode pulsanya. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk persamaan, duty cycle itu bisa didefinisikan dengan persamaan ini. Jadi duty cycle itu lamanya pulsa dalam kondisi high dibagi dengan periode pulsa, atau dalam hal ini sebanding dengan tegangan kontrol dibagi dengan puncak dari gelombang segitiganya. Jadi ini merupakan tegangan kontrolnya, yang ini merupakan puncak dari segitiganya. Nah, ketika kita membahas mengenai konverter yang dikendalikan dengan PWM, kita akan berkepentingan dengan faktor kerja dari pulsa PWM-nya. Jadi faktor kerja pulsa PWM atau duty cycle PWM ini menggambarkan seberapa lebar kondisi high dari pulsa PWM-nya terhadap periode pulsa. Kemudian kita juga harus memperhatikan nilai tegangan pada kondisi high-nya. Nah, nilai tegangan ini harus kita sesuaikan dengan komponen yang akan kita kendalikan. Misalnya, jika kita akan menggunakan komponen MOSFET, kita harus lihat datasheet MOSFET-nya berapa PGS yang dibutuhkan untuk mengendalikan MOSFET tadi. Dan ingat, seperti pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, pada MOSFET nilai PGS-nya itu menentukan seberapa baik kondisi pensaklarannya. Jadi tegangan gate yang diberikan pada MOSFET-nya itu harus cukup besar sehingga
drop tegangan pada kaki D dan S dari MOSFET-nya itu relatif kecil. Ketika nanti kita membahas konverter, khususnya DC-DC konverter yang menggunakan rangkaian bridge, itu pengendaliannya bisa dilakukan dengan metode PWM bipolar dan PWM unipolar. Nah, PWM bipolar sendiri maksudnya adalah terdapat dua pulsa yang dihasilkan, di mana kedua pulsa tadi itu kondisinya berkebalikan. Jadi kalau Anda perhatikan pulsa PWM yang pertama dengan pulsa PWM yang kedua ini kondisi high dan low-nya ini berkebalikan. Jadi ketika pulsa PWM yang pertama kondisi high, pulsa PWM yang kedua berada dalam kondisi low. Demikian juga sebaliknya. Nah, untuk menghasilkan pulsa PWM bipolar ini itu dilakukan dengan cara mengubah input pada bagian pembanding. Jadi kalau Anda perhatikan di gambar ini tegangan kontrolnya masuk pada bagian positif, sedangkan pada pembanding yang kedua ini tegangan kontrolnya masuk pada bagian negatif dari pembanding. Demikian juga gelombang segitiganya, kalau pada pembanding yang atas masuk pada bagian negatif, pada pembanding yang bawah itu masuk pada bagian positif dari pembandingnya. Jadi dengan mengubah posisi dari tegangan kontrol dan gelombang segitiganya, kita bisa menghasilkan dua pulsa PWM, di mana kedua pulsa ini kondisi high dan low-nya itu berkebalikan. Kemudian PWM unipolar sendiri maksudnya adalah kita menggunakan dua buah tegangan kontrol, di mana tegangan kontrol yang pertama dan kedua ini itu kondisinya berkebalikan. Maksudnya ketika tegangan kontrol yang pertama ini kita naikkan, maka tegangan kontrol yang kedua ini posisinya akan turun. Jadi tegangan kontrol yang pertama ini merupakan kebalikan dari tegangan kontrol yang kedua. Kalau kita misalkan keseimbangan tegangan kontrolnya, misalnya di sini kita anggap 6 volt ya, 6 volt. Berarti kalau tegangan kontrol yang pertama ini posisinya 8 volt, maka tegangan kontrol yang kedua ini posisinya 4 volt. Nah, kalau tegangan kontrol yang pertama ini kita naikkan menjadi 9 volt, berarti tegangan kontrol yang kedua ini akan turun ke posisi 3 volt. Nah, pulsa PWM yang pertama untuk PWM unipolar itu dihasilkan dengan cara membandingkan tegangan kontrol yang pertama dengan segitiga, kemudian pulsa PWM unipolar yang keduanya itu dihasilkan dengan membandingkan tegangan kontrol yang kedua dengan segitiganya. Jadi tegangan kontrol yang pertama masuk ke bagian positif dari pembanding yang pertama, demikian juga tegangan kontrol yang kedua masuk pada bagian positif dari pembanding yang kedua. Nah, segitiganya juga masuk pada bagian negatif pada pembanding pertama dan pembanding kedua, sehingga kita akan menghasilkan pulsa PWM yang bentuknya seperti ini. Jadi ini dikenal dengan istilah PWM unipolar. Kalau Anda perhatikan di sini pulsa PWM yang pertama ini kondisi high-nya. Nah, pulsa PWM yang kedua kondisi high-nya di sini. Jadi ini berbeda dengan PWM bipolar yang kita bahas di slide sebelumnya tadi ya. Jadi kalau pulsa PWM yang pertama ini kita persempit kondisi high-nya, yaitu dengan cara menurunkan tegangan kontrol yang pertama ini, maka pulsa PWM yang kedua ini kondisi high-nya lebarnya akan bertambah. Ya, karena kalau tegangan kontrol yang pertama ini kita turunkan,
tegangan kontrol yang kedua ini akan naik, sehingga pulsa PWM yang kedua ini lebarnya akan bertambah, tetapi pulsa PWM yang pertama ini lebarnya berkurang. Penggunaan PWM bipolar dan unipolar ini akan lebih jelas ketika nanti kita membahas DC-DC converter yang menggunakan rangkaian bridge. Nah, untuk menghasilkan pulsa PWM ada berbagai macam rangkaian yang bisa kita gunakan. Kita juga bisa menggunakan microcontroller, atau kita juga bisa menggunakan komponen-komponen tertentu yang khusus untuk menghasilkan pulsa PWM. Pada bagian ini kita akan membahas secara sekilas pembangkitan pulsa PWM dengan menggunakan op-amp. Nah, pembahasan detail mengenai op-amp ini tentunya sudah pernah Anda peroleh pada mata kuliah dasar. Jika Anda ingat kembali, op-amp ini bisa difungsikan sebagai pembanding, bisa juga difungsikan untuk pembangkit sinyal. Salah satu jenis op-amp yang bisa kita gunakan yaitu LM324. Bentuk fisiknya diperlihatkan pada gambar ini. Nah, dalam satu buah LM324 terdapat 4 buah op-amp. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, untuk membangkitkan pulsa PWM ini ada 3 rangkaian yang kita butuhkan. Yang pertama, rangkaian untuk membangkitkan gelombang segitiga. Salah satu rangkaiannya diperlihatkan pada gambar ini. Di sini digunakan 4 buah op-amp. Kemudian untuk mengubah frekuensi dari gelombang segitiganya bisa kita lakukan dengan mengubah nilai resistor variabel ini, atau bisa juga kita ubah dengan mengganti nilai kapasitansi dari kapasitor pada bagian ini. Nah, output dari gelombang segitiganya itu ada pada bagian ini. Kemudian rangkaian untuk tegangan kontrolnya salah satunya diperlihatkan pada gambar ini. Nah, pada rangkaian ini ada 2 tegangan kontrol yang bisa kita hasilkan. Jadi output tegangan kontrolnya di sini ada 2. Yang pertama pada bagian ini, kemudian tegangan kontrol yang kedua ada pada bagian ini. Jadi sesuai dengan pembahasan kita pada slide sebelumnya tadi, jika PWM yang akan kita bangkitkan adalah PWM unipolar, maka kita membutuhkan 2 buah tegangan kontrol. Di mana jika tegangan kontrol ini nilainya bertambah atau menjadi lebih besar, maka tegangan kontrol pada bagian ini nilainya akan menjadi lebih kecil. Kemudian untuk mengatur tegangan kontrolnya bisa kita lakukan melalui bagian ini. Jadi dengan mengatur nilai resistansi dari potensionya, yaitu dengan cara memutar potensionya, maka tegangan kontrolnya juga akan mengalami perubahan. Jika tegangan kontrol ini nilainya bertambah, maka tegangan kontrol pada bagian ini nilainya akan berkurang. Kemudian output dari pembangkit segitiga dan output dari pembangkit tegangan kontrol ini kita masukkan ke rangkaian pembanding. Jadi untuk membuat rangkaian pembangkit gelombang segitiga, jika kita perhatikan di sini ada 4 buah op-amp, artinya hanya dibutuhkan 1 buah LM324. Demikian juga untuk tegangan kontrol pada rangkaian ini, di sini juga hanya dibutuhkan 1 buah LM324. Nah, jika kita akan rangkai secara keseluruhan dengan pembandingnya, berarti kita membutuhkan 3 buah LM324. Nah, jika rangkaian tadi kita simulasikan, pada bagian ini diberikan bagaimana bentuk gelombang segitiga, tegangan kontrol, dan pulsa PWM yang dihasilkan. Dari gambar pulsa PWM-nya ini terlihat bahwa pulsanya ini merupakan pulsa PWM unipolar.
Oke, pada gambar ini diperlihatkan bentuk fisik dari pembangkit segitiga maupun tegangan kontrol yang telah kita buat. Rangkaian yang ada di bagian kiri ini merupakan rangkaian untuk pembangkit segitiga, sedangkan bagian kanan ini berfungsi untuk tegangan kontrol. Nah, untuk membangkitkan pulsa PWM, kita juga bisa menggunakan microcontroller seperti Arduino. Jadi pada Arduino di sini telah tersedia beberapa pin yang bisa menghasilkan pulsa PWM. Tentunya Arduino-nya harus kita program terlebih dahulu. Hanya saja kekurangan dari Arduino ini, frekuensi pulsa PWM yang dihasilkan itu nilainya sudah tertentu. Beda halnya jika kita menggunakan rangkaian ini. Di sini frekuensinya bisa kita ubah atau bisa kita sesuaikan dengan cara mengubah nilai kapasitansi kapasitor yang kita gunakan atau dengan cara mengubah nilai dari resistor variabel ini. Jadi dengan menggunakan rangkaian ini, nilai frekuensi yang bisa kita pilih atau yang bisa kita tetapkan untuk rangkaian kita ini berada pada rentang yang sangat lebar. Sedangkan jika kita menggunakan Arduino, pengubahan frekuensinya di sini itu nilainya hanya ada pada nilai-nilai tertentu. Selain itu rentangnya juga tidak selebar jika kita menggunakan rangkaian kendali dengan menggunakan op-amp. Nah, pemilihan atau penentuan seberapa besar frekuensi pulsa PWM ini juga harus kita perhitungkan, karena salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja konverter adalah frekuensi pulsa PWM-nya. Mengenai hal ini akan kita bahas ketika kita masuk ke materi mengenai DC-DC converter dan DC-AC converter. Selain itu, kita juga harus memperhatikan tegangan output dari pulsa PWM dari Arduino ini. Nah, pada Arduino, pulsa PWM-nya di sini tegangannya hanya sebesar 5 volt. Dan jika komponen yang akan kita kendalikan on-off-nya membutuhkan tegangan yang lebih besar dari 5 volt, anggaplah misalnya membutuhkan tegangan pulsa PWM sebesar 12 volt, tentunya kita tidak bisa langsung menggunakan pulsa PWM yang dihasilkan oleh Arduino ini. Nah, untuk mengubah tegangannya atau menaikkan tegangannya, kita bisa juga menggunakan LM324. Sebagai contoh misalnya, ada beberapa jenis MOSFET yang membutuhkan tegangan gate sekitar 12 volt agar bisa on-off secara sempurna. Nah, karena tadi output PWM dari Arduino ini tegangannya hanya 5 volt, tentunya harus kita naikkan menjadi sekitar 12 volt. Nah, untuk menaikkan tegangannya, kita bisa menggunakan op-amp. Misalnya kita menggunakan LM324, di mana op-amp-nya ini kita fungsikan sebagai pembanding. Nah, untuk LM324 ini tegangan kerjanya antara 10 sampai dengan 50 volt. Jika ternyata pulsa PWM yang kita kehendaki tegangannya 12 volt, berarti LM324 ini harus kita berikan sumber sebesar 12 volt. Kemudian hal penting lainnya yang harus kita perhatikan, terutama jika pulsa PWM-nya ini kita gunakan pada DC-DC atau DC-AC converter yang menggunakan rangkaian bridge, maka pulsa PWM-nya harus menyediakan D-time pada komponen semikonduktor yang dikendalikan. Nah, mengenai maksud dari D-time, kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap komponen semikonduktor, serta bagaimana cara menyediakan D-time ini, hal ini akan kita bahas pada pembahasan mengenai DC-DC converter. Nah, pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan mencoba mensimulasikan pembangkitan pulsa PWM dengan menggunakan op-amp. Demikian juga kita akan membuat rangkaian untuk membangkitkan pulsa PWM dengan Arduino. Nah, sebelum kita mensimulasikan pembangkitan pulsa PWM dengan op-amp maupun membuat rangkaian untuk
menghasilkan pulsa PWM dengan Arduino, tentunya Anda diharapkan sudah mengerti prinsip-prinsip kerja dari op-amp. Demikian juga Anda sudah memiliki pengetahuan mengenai Arduino. Demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini mengenai rangkaian kendali untuk komponen-komponen elektronika daya. Kalau kita review sekilas, yang kita bahas tadi itu yang pertama mengenai rangkaian kendali menggunakan UJT serta analisis untuk menentukan parameter-parameter rangkaian kendalinya. Kemudian kita juga membahas sekilas tentang rangkaian kendali pada teriak, yaitu menggunakan diak. Kemudian rangkaian kendali menggunakan IC TCA 785. Pada pertemuan ini juga kita membahas prinsip pembangkitan rangkaian kendali dengan menggunakan metode PWM, di mana pulsa PWM ini khususnya digunakan jika rangkaian konverter yang akan kita kendalikan itu sumbernya merupakan sumber DC, misalnya pada konverter-konverter yang menggunakan komponen seperti MOSFET. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di pembahasan elektronika daya pada pertemuan-pertemuan berikutnya.